Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Hari ini tanggal lupa. Hari ini Kamis 17 September 2020. Alhamdulillah masih sehat, masih berkah. Semoga Anda semua juga begitu ya, sehat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahok membongkar kebobrokan Pertamina. Oke, singkat aja ya. Yang menarik itu dia nyebut kadrun gitu ya. Saya diangkat jadi dirut, kadrun demo berjilid-jilid lansak terus ya. Kemudian kita itu rakyat kecil itu sederhana ya. Rakyat kecil itu sederhana. Dulu presiden berkata bahwa hanya Ahok yang bisa membersihkan kebobrokannya Pertamina. Siapa dulu yang ngomong gitu tuh ya? Atau Ahok dipilih memang untuk membersihkan semua boroknya Pertamina. Di sisi lain dengan sombongnya Ahok ngomong merem aja untung, 7 bulan aja untung. Nah, kesimpulannya rugi 11 lebih ya triliun. Dan sekarang begini kejadiannya, rame lagi. Monggo lah, saya males bahas itu. Wis akarepe rakyat menilai lah, terserah ya. Nah sekarang yang menarik ini Syekh Ali Jabir ini ya. Jadi saya dikirimin video ya, video Syekh Ali Jabir podcast di acaranya Deddy Corbuzier. Panjang ceritanya, tapi kurang lebih Syekh Ali Jabir mengatakan begini, kurang lebih ya. Yang saya tarik begini aja lah. Gimana perasaannya ditanya sama Deddy Corbuzier waktu kejadian itu. Kemudian Syekh Ali Jabir menjawab, adem gitu. Saudara belum videonya, adem, tenang gitu kan. Ya intinya di acara podcast itu Syekh Ali Jabir tampil sebagai ulama, negarawan yang berjiwa besar gitu kan, yang justru menyelamatkan orang yang akan membunuhnya mungkin, yang menikamnya, akan adem perasaannya, nggak marah gitu kan, pasrah, ikhlas gitu. Sehingga Syekh Ali Jabir begitu wibawanya di acara itu, mulialah hatinya. Tapi namanya medsos ya, namanya media sosial ya, dunia tanpa batas ya. Digoreng kan gitu. Hujahnya Syekh Ali Jabir ini menjadi bahan gorengan. Nah, salah satunya saya yang digoreng. Lihat itu Nur, lihat itu Nur, lihat itu wedus Nur. Itu lo ulama itu kalau asli seperti itu. Jiwanya tenang, adem, ya kan. Walaupun mau dibunuh pun diem, pasrah, senyum. Itu Islam yang benar tuh seperti itu. Nggak kayak kamu ulama palsu, wedus, asuh, dajjal. Itu kurang lebih ya netizen yang masuk ke beberapa admin ngomong Nur ya. Oke, kita refleksi pelan-pelan. Anggap aja ini nggak ada materi, anggap aja ngobrol ya, ngobrol santai pagi-pagi. Saya mau ke Surabaya ini. Gini teman, tak urut pelan-pelan ya. 3 poin atau 4 poin. Syekh Ali Jabir di atas panggung lagi menghadap kiri, ngobrol sama ibu dan anak sambil mainan HP yang konon kabarnya HP itu penuh memorinya. Nah di saat itulah, detik-detik itulah naik pemuda lari dengan kecepatan tinggi dan menancapkan pisau, nusuk, kena ke lengannya. Begitu pisaunya nancap ke lengannya, baru Syekh Ali Jabir, hitungan detik lah ya, baru Syekh Ali Jabir refleks menoleh ke anak itu, dan pisaunya
sudah posisi menancap. Kemudian anak itu dihajar. Itu poin kedua, dihajar. Saya amati lagi video itu. Qadarullah, saya nggak tahu. Mohon maaf kalau saya salah ini ya. Saya amati tanpa bermaksud saya kurang ajar sama Syekh Ali Jabir, bukan. Saya amati lagi. Sebenarnya kalau orang itu niat nusuk titik koordinatnya itu leher, kena. Jadi bukan berarti itu mau nusuk leher meleset ke lengan. Ya wallahualam, itu bahasa netizen boleh-boleh saja begitu. Ya, coba diputar lagi videonya. Nusuk leher, nusuk dada, nusuk kepala, meleset kena lengan. Tidak ada, menurut pengamatan saya, tidak ada istilah meleset. Karena memang sasarannya memang ke lengan, jadi kenanya lengan. Diputar lagi ya. Nah, begitu tertusuk baru kaget. Oke, itu poin pertama ya. Saudaraku, kita refleks pelan-pelan, mudah-mudahan diurutlah bahasanya itu, dijelentrehkan ya, mudah-mudahan ada ilmu hikmah yang bisa dipetik dari sini. Nah, poin kedua, yang nusuk itu kan, nah sebentar, dan Syekh Ali Jabir kan kaget, masa sih nggak kaget? Kaget berdiri kan begitu kan, coba, nggak mungkin lah kalau nggak kaget. Nah, poin kedua, yang nusuk langsung dihajar sampai babak belur. Wah, alhamdulillah nggak mati. Poin ketiga, polisi sempat mengeluarkan statement kata-kata gila, dan di media sosial pun sempat ramai bahwa pelaku penusukan Syekh Ali Jabir terindikasi mengidap penyakit jiwa. Ibunya, bapaknya juga mengatakan begitu, diaminkan oleh media. Nah, saudaraku, terjadilah konsumsi opini publik. Nah, yang ingin saya bahas itu loh, ulama itu kalau asli seperti itu, walaupun ditusuk, katanya cebong ini ya, walaupun ditusuk, memaafkan, adem. Kan ditanya gimana perasaannya, kata Deddy Kobuser, adem. Jadi saya agak kurang bagaimana gitu ya. Nah gini saudaraku, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, sebenarnya kalau saya jadi Syekh Ali Jabir ditanya seperti itu, gimana perasaannya? Ya saya akan menjawab apa adanya, manusiawi, tanpa sensor, tanpa edit, tanpa dibuat-buat. Gimana perasaannya ditusuk? Jujur, saya marah waktu itu, saya kaget, saya emosi. Ya, tapi hanya hitungan detik. Setelah itu saya nggak tega melihat orang itu dipukuli massa seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan lumayan lah ya, agak natural ya. Tapi kalau adem gitu kan, wallahualam bisawab ya, mungkin memang beliau itu waliullah atau bagaimana gitu. Nah jadi gini, cebong ya, kodok, togok, buzzer, influencer gitu ya, yang membanding-bandingkan saya dengan Syekh Ali Jabir ya. Kan gara-gara kejadian itu, semua orang bicara, politikus bicara, pengamat bicara, cebong bicara, ya Rocky Gerung bicara, TV bicara, bahkan sampai luar negeri kan, menjadi berita internasional kan, semua bicara, akun-akun sampah bicara, konten-konten bicara, termasuk saya. Kan boleh-boleh saja, kan bebas-bebas saja ngomong, sesuai dengan makomnya. Ya, gara-gara tampil sama Deddy Kobuser dan Kiai Nusantara itu akhirnya digoreng sama cebong, bahwa yang melakukan penusukan itu bukan dari golongan Nusantara, itu buktinya baik, damai, bla 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 gitu kan. Oke, nah saya bicara ini yang penting, saya sudut pandangku, inilah kegagalan rezim. Di rezim ini kiai dibacok,
Di rezim ini musola dirusak, di rezim ini masjid dirusak, di rezim ini anjing masuk masjid, di rezim ini imam sholat dibacok sampai mati. Ya, di rezim ini penista agama, di rezim ini semuanya hancur nilai-nilai peradaban agama. Dan anehnya di rezim ini semua pelaku kriminal, penganiayaan, penusukan, pembunuhan ustadz, ulama, kiai, pengasuh pesantren rata-rata divonis gila di rezim ini. Maka saya sesuai makomku, inilah kegagalan rezim ini. Di samping melihara buzzer, melihara influencer, ternyata rezim ini juga melihara orang gila, melatih orang gila. Itu sudut pandangku dan bukan saya saja. Banyak yang berpikir seperti itu. Nah, gara-gara Syekh Ali Jabir di acara podcastnya Deddy Corbuzier ngomong adem, ikhlas, pasrah, maka dimanfaatkan sama cebong. Yang bersangkutan aja sudah adem, ikhlas, kok kamu nur nyalakan rezim. Jadi kalau tahu begini, jadi gini teman, besok lagi begini aja. Perhatikan, saya ngomong Blokosuto aja wes ya. Blokosuto sesuai fitrah manusia, sesuai sunatullah aja. Besok lagi kalau ada ulama, ada kiai, ada ustadz ditusuk orang di atas panggung, jangan langsung dihakimi. Tanya dulu sama ulamanya itu. Misalkan si fulan, misalkan ya, lagi ceramah ditusuk orang, tanya. Pak ulama ikhlas, adem. Kalau ikhlas adem ya udah biarin aja yang nusuk itu, langsung kasih makan, kasih minum, baru serahkan ke polisi. Gitu aja. Apa mau disalahkan orang yang ngamuk waktu itu begitu nusuk Syekh Ali langsung digebukin, dihajar sama orang? Apa kita salahkan itu? Ya enggak juga, untuk semua spontan. Dan spontan itu adalah akhlak, spontan itu adalah sunatullah, spontan itu adalah reaksi natural alami, suci. Begitu lihat ulama ditusuk, ngamuk orang, dipukuli orang itu. Kalau statement Syekh Ali Jabir yang bilang adem, ikhlas, pasrah itu menjadikan hujah kaum munafikin, kaum penjilat, ya udah mending gak usah dipukuli lagi. Tanya dulu besok kalau ada orang ditusuk lagi, ada kiai ditusuk, tanyakan, ikhlas Pak Kiai, adem Pak Kiai, nggih monggo lek adem, ayo ndak usah dipukul, ndak boleh negara hukum, ndak boleh main hukum sendiri. Udah tuntun aja, bawa baik-baik ke polisi. Terus nanti polisinya mengeluarkan statement gila, ya sudah selesai urusan. Mau gitu. Jadi ndak usah ngomong, saya ndak usah ngomong sudah. Rocky Gerung nggak usah ngomong, pengamat nggak usah ngomong. Orang-orang yang girohnya terpanggil marah karena ada ulama dibacok, itu nggak usah ngomong, diem aja sudah. Polisi mengeluarkan statement gila, ya sudah biarin. Ulamanya ikhlas kok, ulamanya adem kok. Yang dibacok adem, ngapain susah-susah? Hidup itu begitulah, begitulah. Gimana Gus perasaannya sampean waktu ditusuk di atas panggung? Lek saya yang ditusuk, marah saya waktu itu. Hitungan detik emosi saya. Manusiawi karena saya bukan malaikat. Nggak adem, panas saya waktu itu. Tapi alhamdulillah itu hanya hitungan detik, seketika 180 derajat otakku menjadi dingin, saya nggak tega lihat orang itu dihajar massa, maka saya selamatkan orang itu. Walaupun dia berusaha membunuh saya, tapi saya selamatkan orang itu dari amuk massa. Walaupun dia jahat, tapi dia tidak perlu diperlakukan main hakim sendiri. Kalau marah saya, emosi saya, manusia, gitu. Wes ya Raya. Ini hanya anggaplah nemenin kamu minum kopi lah ya, anggap aja tegur sapa lah, nggak ada materi sih. Ya wes,
apa yang bisa kamu petik, petik aja, yang enggak gitu aja, ngalur ngidul. Jadi oke, saya closing statement. Jadi jangan salahkan netizen, jangan salahkan pengamat. Saya pun juga enggak nyalahkan kok. Siapapun yang ngomong kan sesuai, semua ngomong kan berdasarkan kepentingan, berdasarkan makom, ya kan, berdasarkan siapa yang bayar kan gitu. Dan saya kan nggak punya kepentingan apa-apa, nggak ada yang bayar. Nggak punya kepentingan apa-apa. Kepentinganku ya inilah kebobrokan rezim, inilah kegagalan rezim, ekonominya, budayanya, hukumnya, carut marut ukhuwahnya, inilah kegagalan rezim. Itu sudut pandangku, itu statementku. Boleh ngomong begitu. Jadi sebelum Syekh Ali Jabir itu di Sumsel juga kejadian sampai robek itu, mati itu imam sholat itu. Dan ini akan terus terjadi. Sampai itu politisi PDI perempuan itu nggak usah disebut namanya lah. Malah itu positif nebar hoak itu. Dikira itu settingan. Sama dulu penyiraman novel Baswedan yang settingan katanya. Udah jelas matanya rusak. Bisa-bisa bilang settingan. Sekarang pun dibilang settingan. Ternyata yang nusuk adalah kadrun. Yang nusuk adalah radikal karena megang bendera tauhid, padahal itu foto editan. Sebenarnya begitu medsos itu. Kalau saya bangsat, kalau saya parah itu masih jauh, banyak yang jauh lebih bangsat, lebih parah, lebih ngawur, lebih hoak. Inilah bentuk kegagalan rezim. Gus Nur ini, Wedus Nur ini, rezim. Ya terserah. Saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wis saudaraku, mudah-mudahan manfaat. Syekh Ali Jabir mudah-mudahan sehat ya. Saya bisa saja waktu itu kejadian terus saya terbang ke Lampung, bisa kan, toh juga panitianya salah satu panitia juga tim Gus Nur manajemen. Saya bisa saja terbang ke Jakarta. Tidak mungkin Syekh Ali Jabir nggak nemui saya ya, kalau kedatangan tamu kan pasti nemui. Ya, bahkan saya dengar beliau sekarang ini kayaknya ke Malang ini. Cuman saya lagi ada acara di Surabaya, ke Salep. Ya, tapi dengan statement seperti itu, ikhlas, sabar, adem, ya wallahu alam bisawab sih. Jadi agak nggak masuk akal aja gitu intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.